Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah. Gimana Ibu kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat ya. Ya pilek sedikit biasalah kaya. Ya keseleo dikit biasa. Alhamdulillah Allah masih ringankan langkah kita ya untuk belajar sama-sama, untuk menjadi bekal kita. Dan ini nikmat yang luar biasa. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, menunjukkan kita bagaimana bukan cara beragama, tapi bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Pada kesempatan kali ini, Masya Allah, kangen juga ya sama kalian, Masya Allah. Sehat-sehat semoga selalu ya, Insya Allah ya. Iya, Alhamdulillah. Pada kesempatan ini, kita membahas bagaimana mendapatkan ketenangan. Ya, karena zaman sekarang nih Bu ya. Pertamax berapa Pertamax? Nggak mau beli Pertamax, mau beli Pertalite ngantri nggak ada, mau beli tapi ya nggak ada juga duitnya Pertamax. Disabarin. Nah, kadang ada beberapa orang ketika zaman berubah, dia merasa nggak tenang tuh. Tapi jujur dulu deh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama diri kita sendiri. Kapan sih kita terakhir kali atau kita kalau tenang tuh bagaimana sih Bu? Bu Silvi kalau tenang bagaimana sih? Kalau ngerasa tenang tuh kalau lagi apa tuh? Lagi ngaji. Nah, lagi ngaji, Masya Allah. Wah, solihah sekali dia. Hah? Baca Quran, Masya Allah. Ahli sorga semua nih di sini nih. Kalau lagi healing tenang nggak? Tenang banget. Dikorek dikit tenang banget yang keluar. Iya kan? Kalau lagi lihat HP tenang nggak? Enggak juga. Oh, bikin pusing. Nah, jadi tenang itu bukan kalau kita udah bayar kontrakan, bukan Bu ya. Atau ketika suami ngasih nafkah gitu, alhamdulillah bisa bayar. Tenang itu kalau ada mau dimakan ada itu aja. Oh, Masya Allah. Kalau mau apa ada. Oh, iya. Makan aja. Itu tenang ya. Tapi sesungguhnya ya, bagaimana tenang yang ada di dalam dada kita, yang bukan cuma tenang yang bikin tidur nyenyak, atau kita bisa menjalani mau makan ada, mau naik mobil supir udah siap, ya, mau jalan-jalan tiket udah ada, bukan. Karena itu bukan ketenangan sejati. Jujur aja, kita hidup di zaman paling nyaman nih Bu. Zaman yang paling nyaman sepanjang sejarah manusia. Teknologi memudahkan segalanya Bu. Iya. Lagi mau makan seblak, tinggal pencet di HP, datang sampai depan pintu rumah lagi. Bu, nih seblaknya Bu. Iya kan? Mau berangkat dulu kita harus ke pangkalan ojek dulu Bu. Udah sampai pangkalan, abangnya lagi makan somai. Tunggu dulu ya. Ya bang, buru-buru ini ngejar kereta. Zaman sekarang kita duduk manis, abangnya udah depan rumah kita udah datang. Dan hiburan tersedia 24 jam di layar kaca kita tuh, di HP kita. Dulu TV satu nontonnya rame-rame. Rebutan. TV yang pakai kerai itu loh Bu. Ngalamin nggak? Iya ya ada. Kalau anak-anak nggak bisa nurut, tutup aja kerainya.
Tapi anehnya, Bu, ketika kenyamanan begitu mudah zaman sekarang, kasus-kasus depresi, anxiety meningkat tajam. Indonesia yang alhamdulillah nggak pernah ada sejarahnya bundir ya, tahu bundir? Sekarang ada, Bu, orang-orang. Anak tuh waktu ke Jawa Timur, Safari Dakwah Jawa Timur, lewat tuh jembatan yang suka digunakan orang-orang buat bunuh diri sih. Sampai dituliskan masih ada pertolongan, masih ada Allah, dituliskan begitu, Bu. Ini kan bukan karakter akhlaknya orang Indonesia kan, bunuh diri itu. Kalau di Jepang lain cerita, karena memang dia nggak beragama. Tapi kita di Indonesia ya, Bu ya, apalagi aplikasi meditasi ya, terus yoga. Orang Islam yoga nggak, Bu? Nggak boleh. Nah, karena dia salah mencari ketenangannya. Konten-konten kalau healing tuh banyak favoritnya, Bu. Iya, bikin healer katanya. Healing ke Turki naik balon. Iya kan? Nah, nyebutnya aja susah, gimana tuh, Kak? Nah, itulah. Belum lagi kemana-kemana, ke Labuan Bajo, berdiri sambil pinggir ombak, anyut, hati-hati, Bu. Iya, demi selfie. Dan kadang dengan healing itu merasa akan mendatangkan ketenangan. Tapi tubuhnya mungkin istirahat di hotel bintang 5. Tapi jiwanya nggak pernah berhenti. Akan terus merasa capek. Fisiknya liburan. Tapi pikirannya akan terus menerawang kemana-mana. Dan ini adalah paradoks yang aneh zaman sekarang. Ketika kenyamanan begitu mudah, tapi malah jarang orang yang tenang. Apalagi orang-orang kaya, Bu. Jangan kira orang-orang kaya nggak kusut juga, Bu. Kusut, Bu. Tahu yang punya Facebook? Mark Zuckerberg. Itu dia mencari ketenangan dengan membeli rumah-rumahnya di daerah Palo Alto, Bu. California. Bukan Kalideres, bukan. California nih. California harganya luar biasa nih. Jadi dia mau nyari ketenangan, rumah tetangganya dibeli semua. Biar dia tenang. Itu 1,8 triliun. Kita setahun 1,8 juta aja berat tuh bayar sewa ya. Ngontrak tuh. Dan realitanya memang seperti itu. Apalagi ya maaf, kalau kita lihat long weekend, Bu. Ya, Bu ya. Jagorawi, apa kabarnya Jagorawi kalau long weekend? Macet ya. Jagorawi tuh kalau lagi long weekend, kalau udah ada tukang nasi goreng di jalan tol tuh udah luar biasa macetnya. Kalau masih tukang kacang ya lumayan lah. Sampai di puncak, mau check in, ngantri nggak di hotel? Ngantri. Mau ke tempat wisata, ngantri. Mau lihat Uwa Aung aja ngantri tuh. Iya kan? Gantian, Bu, silakan, ada lagi yang mau lihat nih. Iya. Mau habis itu pulang kan ke rumah, lewat Jagorawi lagi gimana? Macet lagi. Pekan depan ada long weekend lagi, gitu lagi nggak orang-orang? Itulah. Nah itu, sebenarnya mereka bukan kurang liburan, Bu. Ini bukan bagaimana dia kurang piknik. Ini karena kurangnya koneksi hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bagaimana ada orang-orang yang seperti ini. Mereka orang-orang yang berhati sempit. Jauh sebelum ada handphone, belum ada FOMO, belum ada healing, sudah Allah jelaskan. Allah jelaskan dalam surat Toha ayat 124. Toha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari mengingatku, 124. Siapa yang berpaling, mau dibaca, Bu ya? Ya, silakan. Udah kelamaan lupa di sini SOP-nya. Ya, silakan. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit
dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan kusta. Nah, Allah katakan, "Waman a'rada an dzikri," siapa yang berpaling dari peringatan, dari mengingatku, peringatan-peringatan yang aku berikan, Allah katakan, "Fa inna lahu ma'isyatan dongka." Sesungguhnya dia akan dapat kehidupan yang sempit. Ulama tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, makna dari ma'isyatan dongka itu kehidupan yang sempit di dunia. Dunianya mungkin lapang. Harta ada, anak ada, suami ada, mertua ada, driver ada, tapi hatinya sempit. Gak akan happy, gak akan tenang. Walaupun secara lahiriah hidupnya mewah. Ada gak Bu orang kaya yang begitu Bu? Ada. Banyak kata ibu. Iya. Ada sohib anak jadi petinggi BUMN Bu. Itu kantornya ya seluas 1 lantai gini, ruangannya dia aja. Ada tempat tidur sana, meja makan ya 18 orang mah bisa makan sama-sama. Iya, belum ada ruang meeting satu, ruang tamu sana, tapi hatinya nggak tenang. Kita naik Alphardnya sama asistennya dan drivernya. Kita lewat kolong jembatan, ada orang lagi tidur di bawah, di dalam gerobak sampahnya itu. Ada orang tidur di situ. Dia bilang sama anak tuh iri sama tidurnya dia coba. Jadi hatinya nggak tenang, hatinya sempit. Walaupun harta berlimpah. Dan Allah katakan barang siapa atau siapapun yang berpaling dari zikir, dari mengingat Allah. Jadi kesempitan hati itu bukan karena rekening kosong. Bukan. Itu mah lumrah ya. Biasa. Udah sering ya kalau kosong sama kita. Tapi hati yang kosong dari mengingat Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kuncinya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Silakan. Surat ke-13. 28. Surat ke-13 ayat 28. Dari Allah aja. Dan itu orang yang beriman ya. Iya, dan sungguh itu. Dari ala bi dzikrillah. Bismillah tatmainnul qulub. Tatmainnul. Jadi ayatnya sekali Al-Fatihah 13:28. 28 yaitu Ya. 13:28 Ya. Jadi surat ke-13 ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Nah, Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kuncinya. Tatmainnul qulub. Tatmain, tenang, tentrem, adem. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya kalau katakan Allah ini hanya cuma satu-satunya tuh yang mampu membuat seseorang tenang dalam hidupnya. Dan ini adalah benar-benar lam taukid yang menekankan benar-benar cuma itu yang mampu membuat kita tenang. Contoh deh, kajian gini, tenang nggak rasanya jiwa? Tenang. Coba pakai sendal di depan. Lain lagi ceritanya ya kan? Waduh, kontrakan tanggal tua lagi udah ditagih, meteran listrik bunyi lagi. Anak-anak libur sekolah lagi. Nah, jadi ketika kita mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Ulama Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mendiagnosa ada suatu penyakit yang menyebabkan seorang manusia menjadi tidak tenang. Beliau mengatakan dalam kitabnya, Muhibbud dunya la yanfaqu min salas. Orang-orang yang cinta akan dunia tidak akan lepas dari 3 perkara. Beliau mengatakan hamun lazimun. Apa tuh hamun lazimun? Kegelisahan yang terus-menerus dirasakan. Wa ta'abun daimun. Kelelahan tanpa ujung.
Dan beliau mengatakan yang ketiga dikatakan wa hasratun la tanqadi, dan penyesalan yang nggak akan pernah selesai. Ulangi ya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan pencinta dunia tidak akan lepas dari 3 hal. Pertama, kegelisahan yang terus-menerus, hamun lazimun. Wa ta'abun daimun. Lelah, ta'ab kan capek, lelah tanpa ujung. Wa hasratun la tanqadi, dan penyesalan yang gak akan pernah selesai. Dan inilah gambaran realita ya orang-orang di sini. Enggak, di sini masya Allah nih soleha semua nih, ahli surga insya Allah semua sini ya. Persis dengan kondisi gambaran orang-orang zaman sekarang, iya kan? Gelisah soal karir ya, soal pasangannya gelisah. Bisa? Maaf. Bisa nggak? Nggak bisa. Her udah. Nggak apa-apa udah her. Belum rezekinya insya Allah, lain kali insya Allah. Nah, jadi inilah gambaran zaman sekarang. Dolar naik, gelisah nggak? Pusing. Padahal seblak emang beli pakai dolar, Bu? Enggak kan? Boba ST Solo emang pakai dolar kan enggak? Terus lihat bagaimana pencapaian diri orang lain, kok aku masih gini-gini aja. Belum lagi mengejar karir, mengejar ambisi. Dan penyesalan yang gak pernah selesai. Kenapa aku tadinya begini ya? Coba aku begitu. Coba kenapa aku nikah sama dia? Kalau enggak kan aku jadi orang kaya nih kalau masih wawan. Iya kan? Salah nih. Dia yang dapat katanya gitu. Penyesalan yang tanpa ujung. Dan ini bukan random. Ini akibat dari hati yang terlalu mencintai dunia. Nggak apa-apa, Kak, nggak apa-apa, udah tinggalin aja itu. Udah fokus aja, kita ngaji aja. Her udah, lupakan aja tuh mic-nya. Kita kubur, mati dia soalnya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah SAW mengatakan, man kanatid dunya hammahu, siapa yang dunia ini jadi tujuan utamanya, prioritasnya dia, pokoknya dunia. Dikatakan farqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan buyarkan, pecah belahkan semua urusannya. Bayangkan. Dan dikatakan wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan dijadikan miskin selalu di depan matanya. Dan dikatakan walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan cuma datang yang kepada dirinya dari dunia itu cuma yang dituliskan buat dia. Orang yang orientasinya hidupnya buat dunia, Bu ya, urusannya justru berantakan. Allah acak-acak urusannya, hidupnya porak-poranda. Kemiskinan selalu depan matanya. Bagaimana caranya bisa lebih kaya lagi? Padahal tidur udah pakai AC ya. Masih mau yang lebih ini lagi. Kulkas udah penuh. Gak puas. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Selalu merasa miskin dirinya. Padahal Allah berikan nikmat tuh kita banyak. Kemarin qadarullah tante Ana meninggal, Ameh. Itu sebelum meninggal, Bu, mesti sewa tabung oksigen di rumah. Itu, Bu, sehari saat tabung yang 6 meter kubik, karena Ana tahu Ana sama adik Ana yang ngurusin tabungnya. Itu 6 meter kubik itu sehari 150.000 ngisinya. Itu buat 24 jam kalau saturasinya cukup. Kalau enggak 2 perlu buat tabungnya. Anggaplah 1 lah, 150.000. 150.000 sebulan berapa, Bu? 30 hari 4,5 juta. 4,5 juta sama ongkos kirim, anggaplah 5 juta sebulan.
Setahun berapa? 60 juta. Nah, udah hidup berapa tahun, Bu? Saya 70? Hah? 63, anggap 60 tahun dah. Udah hidup 60 tahun. Biar gampang hitungnya. 60 kali 6, 3,6 miliar tuh, Bu. Udah Allah kasih buat napas doang. Nih. Gratis tuh. Itu baru nafas. Belum lagi ginjal kita semua. Malah kita pikir, ini kenapa rekeningan dengan nambah-nambah saldonya? Allah kasih napas, Allah kasih kita melihat, Allah kasih kita bisa jalan. Ini kan jauh kalau dia rupiahkan ya, dengan apa yang kita pikirkan cuma dia saldo aja. Yang seharusnya kita lebih syukur itu. Baik, nggak usah deh, anggap aja gratis, tapi mesti pakai tabung. Bagaimana coba? Bu Silvi mana? Tangtung lagi naik tuh lagi. Bawa tabung, ya kan? Kan begitu kalau hidup. Ini Allah jadikan kita mudah menghidup di mana aja. Gratis. Masih yang kita pikirkan miskin. Ngelihat orang naik motor, kita naik sepeda. Enak ya naik motor? Iya. Lihat Pak punya rumah, wah enak ya punya rumah. Padahal dia kontraktor, tahu kontraktor, Bu? Kontrak sana, kontrak sini. Iya. Bisa ganti-ganti, Bu. Kadang bisa riverview ya. Riverside bisa tuh. Pinggir sungai. Bisa pinggir kali, riverside. Iya kan? Oleh karena itu, kita tuh jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan kita. Dan Rasulullah SAW melanjutkan dengan kabar gembira. Setelah itu, beliau SAW mengatakan, وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةِ niyatahu. Siapa yang menjadikan akhiratnya ini adalah tujuan dia, jama'allahu lahu amrahu, maka Allah akan gabungkan, akan satukan, akan Allah mudahkan urusan-urusan dia. Wa ja'ala ginahu fi qalbihi, dan akan dijadikan rasa kaya di hatinya. Wa atadhu dunya wa hiya raghimah, dan dia didatangkan dunia dalam keadaan nunduk, nurut tuh dunia sama dia. Nah, hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau kita ngejar dunia, berantakan urusan kita. Ngelihat anak sehat-sehat, ada aja. Tuh tai lalat kenapa di sini dia ya kan? Iya. Ya namanya hidup ya kan. Ngelihat mobil udah, kan ada orang gitu ya. Apa istilah pesimis ya? Atau pokoknya negative thinking lah. Baru dikomenin. Dilihat pokoknya bagus, yang dilihat malah yang jeleknya. Nah, overthinking bisa juga. Ada aja yang dicari celahnya yang buruknya. Dan itu adalah ketika kefakiran diletakkan di matanya dia. Tapi orang-orang yang orientasinya akhirat, Allah jadikan urusannya tuh mau janjian ke kajian mudah aja. Iya kan? Mau pergi kemana, Allah mudahkan semua. Ketemu sama teman-teman yang solihan, ya Allah mudahkan semua. Kalau Allah berantakan acara ini mudah, Bu. Dengan segala macam caranya. Tapi enggak, Allah izinkan kita masih bisa berkumpul di sini, bisa belajar bersama. Dan dunia akan datang dalam keadaan nunduk tuh, nurut. Dan ini bukan teori. Ini adalah rumus yang Rasulullah SAW suruh perintahkan kepada kita untuk mengerjakannya. Dan kita melihat bagaimana teladan para ulama. Ibrahim bin Adam rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in yang meninggalkan kekayaannya, kemewahannya demi ilmu dan ibadah. Beliau mengatakan, seandainya para raja dan para pangeran itu mengetahui kenikmatan yang ada di hati kami, tentu mereka akan merebutnya dengan pedang mereka. Ulama menyimpan kenikmatan yang raja pun gak mampu. Kayak kita gini nih, yang ngerasa nikmatnya siapa? Kita kan? Kita mau jelasin sama orang yang gak suka ngaji, susah gak, Bu?
Susah. Hadir aja deh, nikmat pokoknya. Dia, enggak. Betul Ustaz. Iya. Dia nggak ngerasa nih nikmatnya kita hadir dari satu kajian ke kajian berikutnya. Kok bisa ya sehari? Nggak bosen tuh ya? Apalagi biasanya orang-orang bilang. Nggak capek. Ngaji terus lu. Nggak naik-naik ikronya. Sama ngaji ikro gitu. Iya kan? Ngaji ke sana dari Depok ke sini. Nah, dari Sentul. Itulah Masya Allah. Dia nggak tahu tuh Bu. Tapi Allah permudah aja semua. Kita PKK pengajian kemana-mana. Iya, Alhamdulillah. Dia nggak ngerasa nikmat yang kita miliki nih, yang Allah kasih nih. Nggak apa-apa mau dibilang PKK ya. Bebas aja. Kita mau ngejelasinnya juga bingung kan? Ini enggak loh, enggak gitu. Tapi ini ya susah diucapkan dengan kata-kata. Karena itu yang namanya manisnya iman tuh. Allah berikan sama kita. Dan ini perbedaan yang fundamental buat kita pahami. Ketika kita ngejar dunia, berantakan urusan kita. Tapi ketika kita mengejar surganya Allah, akhirat, maka Allah permudah semua. Dan Allah berikan rasa gina di hati kita. Karena gini loh. Gina kayana. Nanti ada penjelasannya. Jadi ketika hati kita tuh diciptakan buat mengenal Allah. Bukan untuk diisi dengan dunia hati kita nih. Dan ada satu kebenaran yang yang harusnya kita pahami. Karena hati manusia akan selalu haus akan dunianya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Lau anna libni Adam wadiyan." Kalau seorang anak Adam, manusia kita nih ya, manusia semua kita kan ya, punya lembah min zahabin, lembah dari emas. Dikatakan ahabba an yakuna lahu wadiyani. Dia akan berharap punya lembah emas 2. Kita bicara lembah emas nih. Bukan emas antam yang segini nih. Mana tuh tadi tuh hilang lagi. Itu punya 1 aja udah seneng banget kita ya kan. 1 gram. Apalagi lembah emas nih. Tapi ternyata ketika udah punya 1 lembah emas, masih pengen 2, masih pengen 3. Dan lanjutan hadis ini, walan yamla'a fahu illa turab, dan tidak akan berhenti mulut ini sampai terisi dengan tanah. Kapan terisi tanah, Bu? Meninggal. Berarti hati kita ini memang sudah sunnatullah, punya hasrat untuk cinta dunia. Sudah sunnatullah nih. Punya mobil 1, yang listrik belum ada, pengen 2. Yang gage belum ada, ya kan? Punya apartemen di Jakarta, pengen punya villa di Bali, ya kan? Kalau bapak-bapak punya istri 1, wah, itu tuh. Pengen 2. Ada sepupu ana, istrinya umur 52. Dia bilang sama anaknya, tuh yang di rumah kan 52 tuh. Tukar 2 yang 26 boleh nggak, kata dia. Enak aja. Tukar 2 yang 26. Itu mah maunya dia aja, modus ya kan. Beneran, nggak bohong dia ngomong gitu sama anak. Karena dia ngerasa, ya itulah tadi. Pengen punya 1, pengen punya 2. Nah, punya penghasilan cukup akan selalu kurang. Dan ini bukan karena kondisi yang kita salahkan. Harga ini naik, harga itu naik, bukan. Tapi memang sifat nafsu kita yang selalu tidak pernah puas akan dunia. Dan satu-satunya yang bisa menghentikan itu semua adalah ketakwaan kita kepada Allah. Iman kita kepada Allah. Bukan materi. Karena harta nggak akan ada ujungnya. Bukan pengakuan manusia. Mau di like 1 juta orang ya. Mau di komen 200.000 orang. Bukan followers.
Hanya Allah Subhanahu wa taala yang ketika kita mengingatnya, Allah datangkan ketenangan. Dalam kitab Sahih Bukhari diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah. Dunia ini lagi berjalan meninggalkan kita nih. Dunia ini sedang berjalan meninggalkan kita, ya kan? Ada yang nggak tambah tua di sini? Nggak ada. Dan pelan-pelan meninggalkan kita kan? Yang tadinya sering datang, tahu-tahu udah nggak ada, udah meninggal, ada kan? Jadi dunia ini mulai meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah muqbilah. Dan akhirat ini mulai menghampiri kita. Kan ketika dunia kita tinggal, akhirat datang kan? Dan dikatakan walikulli wahidatin minhuma banun. Dan setiap kampung ini atau antara dunia dan akhirat ini punya anak-anak. Fakunu min abnail akhirah, maka kamu jadilah anak-anak akhirat. Wala takunu min abnaid dunya, dan janganlah kamu jadi anak-anak dunia. Fa innal yauma amalun, sesungguhnya hari-hari ini kita di dunia, ya. Jadi kita jangan dunia udah mulai meninggalkan kita, akhirat sudah mulai datang. Kita jangan jadi anak-anak dunia, tapi kita jadi anak-anak akhirat. Fa innal yauma amalun, karena sesungguhnya hari-hari ini nih, hari-hari kita beramal, Bu. Wala hisab, bukan hari perhitungan nih kita di sini. Wa godan, dan besok maksudnya nanti di akhirat, hisabun wala amalun, dan nanti di akhirat, Bu, adalah hari-hari kita dihisab. Gak bisa amal apa lagi. Jadi di dunia ini, Bu, ya, walaupun dari sentul, bismillah, Bu, waktunya beramal nih. Walaupun lagi pilek, lagi sakit perut, lagi apa, bismillah udah. Lagi gak punya duit, terus kita beramal nih. Bukan waktunya dihisab di dunia ini. Tapi akan datang hari kita udah gak bisa beramal. Mau balik dulu boleh nggak? Bentar aja. Nggak boleh, udah. Selesai udah. Jadi pertanyaannya dalam kajian kita ini bukan bagaimana cara healing, tapi bagaimana cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang akan kita bahas. Prinsip-prinsip dari Al-Quran dan Sunnah. Naam. Rasulullah SAW diberikan sifat jawami'ul kalim. Apa maknanya? Maksudnya perkataannya sedikit, tapi maknanya dalam. Memang Rasulullah SAW mengatakan sendiri bahwa beliau SAW diberikan jawami'ul kalim. Beda sama kita. Bupati sambutan 3 jam ngomong, intinya jagalah kebersihan. Ya kan? Ngomong udah kemana, jagalah. Itu doang ujungnya. Sedangkan Rasulullah SAW perkataannya sedikit, maknanya dalam. Nah, jadi ketenangan yang sesungguhnya, yang sejati. Bagaimana ketika kita tetap tenang di tengah macetnya Jakarta, tetap tenang dolar naik, dolar turun, tetap tenang anak lagi sulit atau kita lagi sakit. Namanya kalau udah mulai paruh baya, Bu, ya. Mulai ada yang cenat-cenut, ya, Bu, ya. Biasa itu. Dulu masih kuat, sekarang kok begini. Nah, ketenangan itu. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah ingkar akan janjinya. Yang pertama, bagaimana kita mendapatkan ketenangan adalah dengan menguatkan iman kita. Kita sampai maghrib kali ini ya. Ada 10 soalnya nih. Pertama, menguatkan iman kita. Jadi kalau mau tenang, Bu, kuatkan iman kita. Iman itu bukan cuma buat kita sering datang ke kajian, Bu. Atau kita sering puasa sunnah, sering sholat tahajud. Tapi iman juga menghadirkan rasa tenang di hati kita.
menguatkan iman yang pertama. Jadi ini prinsip-prinsip agar hidup kita tenang. Yang pertama, kuatkan iman kita. Kenapa orang yang beriman tenang? Karena orang-orang yang beriman tahu bahwa hidupnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu bahwa dia hidup di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan tahu bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala selalu yang terbaik buat dirinya. Walaupun kadang dirinya suka nggak cocok. Ya. Yakin bahwa takdir Allah selalu yang terbaik buat dirinya. Baru yang satu nih belum selesai, masih menguatkan iman. Nanti Anda sebutkan prinsip yang kedua, belum. Ini masih yang pertama. Menguatkan iman. Jadi orang yang imannya kuat akan tahu walaupun keadaannya lagi susah, lagi nggak punya duit, lagi sakit, di ronsen diberikan diagnosa yang nggak baik, yang nggak dia senengin. Tapi dia tahu ini adalah ketetapan Allah dan hatinya tenang. Nggak ada tuh jambak-jambak dokter. Dokter kenapa sih sakit ini aku? Nggak ada. Dalam surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 82. Silakan. Al-An'am, surat ke-6, ayat 82. Alladzina amanu. Ayat 82. Nah, Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. nah, Allah katakan dalam surat Al-An'am, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Mereka orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan. Jadi kalau orang beriman nggak boleh bu pakai jimat ya, totok aura, pakai susuk, lihat zodiak, nggak boleh. Asmara, membara, bara, udah nikah 70 tahun asmara membara, nggak boleh. Jadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amn. Mereka lah orang-orang yang dapat aman. Apa aman? Ya, aman. Tenang, aman, tenang. Wahum muhtadun, dan mereka orang-orang yang dapat petunjuk. Hari ini kita lihat banyak di sosial media ya, orang-orang yang tampaknya di luarnya, casingnya bahagia, gandengan sama istrinya ya, selebgram gini-gini, foto-foto di mana, ya apa? TikTokan ya. Tapi sebenarnya di dalamnya nggak aman, capek, nggak tenang. Kita lihat orang yang statusnya atau story-nya jalan-jalan terus. Eropa tuh dijajalin semua tuh. Dari Amsterdam muter ke bawah, nanti naik lagi ke atas. Pokoknya ya baju musim dingin harus keluar lah tiap tahun pokoknya. Diangin-anginin diangin-anginnya di Eropa tapi terus kita dengar kabar dia darah tinggi, stroke ringan karena stres.
Karena nggak tenang. Karena ketenangan bukan dari banyaknya uang, Bu. Bukan dari banyaknya cap di paspor kita, bukan. Atau ramainya perhatian manusia sama kita. Sampai bingung tuh imigrasi cap di mana lagi, sini aja nih. Paling banyak halaman ya Pak. Naam. Di masa ba'da Khalifah Harun al-Rashid, akidah Mu'tazilah semakin menyebar saat itu. Dan para imam ahlu sunnah wal jamaah ini sedikit kisah berkaitan dengan ketenangan. Itu para imam ahlu sunnah wal jamaah ditangkap, Bu, disiksa. Dan fitnah ini berlangsung selama 3 kekhalifahan. Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasiq. Dan Imam Ahmad, disiksa, Bu, dicambuk, dipenjara. Karena apa? Karena Mu'tazilah ini meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Sedangkan kita ahlu sunnah wal jamaah, Al-Quran itu kalamullah. Dan Imam Ahmad gak mau mengakui itu. Bayangin kalau ada ulama yang mengakui seperti itu, bagaimana dengan zamannya juga? Dia bertanggung jawab secara moral juga. Kalau dia capek, dicambuk, dipukulin, kan tinggal ngomong aja, Bu, ya. Yang penting dia selamat. Tapi dia gak mau seperti itu. Disiksa, tetap teguh di atas keyakinannya. Tetap tenang. Di penjara, kita bicara penjara zaman dulu, Bu. Yang nggak di keramik, enggak. Wah, nggak dipelur, enggak. Iya. Cuma besi aja itu. Nggak nyaman. Ini seorang imam nih, ulama besar. Bayangkan. Kalau penjahat emang garong, itu ya lain cerita. Ini orang soleh nih. Tenang. Nggak minta protes, mau minta ini caranya biar kalau Imam Ahmad mau tinggal gerakin ini umatnya, ya kan, jamaahnya. Ini kita berapa nih, 2000 orang, ayo kita gerak, ya kan? Enggak, tenang, tetap yakin. Ketika beriman sama Allah, semakin tenang juga hatinya, walaupun ujiannya bagaimana. Dan sebesar-besarnya kebahagiaan seseorang Muslim, seorang yang beriman adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 82. Ayat 82. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Nah, Allah katakan walladzina amanu, dan mereka orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Ulaika ashabul jannah. Mereka itu orang-orang penghuni surga. Hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya. Lalu bagaimana cara kita menguatkan iman? Masih prinsip yang nomor 1 ya. Yang pertama, cara menguatkan iman kita. Yang pertama adalah semangat belajar ilmu agama. Semangat belajar ilmu agama. Cara menguatkan iman, masih prinsip yang pertama. Yang pertama, kan menguatkan iman. Lalu bagaimana cara kita menguatkan iman? Semangat belajar ilmu agama. Jangan bosan kita belajar agama, terutama tentang akidah dan tauhid. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang paling sempurna nih tauhidnya ya, tetap diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar. Dalam surat Muhammad, surat ke-47, ayat 19. Fa'lam.
Surat Muhammad ayat 19. Fa'lam, ketemu? Ketahuilah bahwa Nah. tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Nah, Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa yang orang mukmin laki-laki dan perempuan. nah. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Nah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam ini ada fa, ada i'lam. I'lam ini kalimat perintah. Fi'il amr dalam bahasa Arab. Fi'il amr itu perintah. Misalnya belajarlah, ambillah. Nah, ini fa'lam, maka ketahuilah, belajarlah. Annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfiru li dzanbik, dan mohonlah ampun atas dosa-dosamu. Jadi belajar agama bukan cuma sekedar hadir. Memang insya Allah ketika hadir kita dapat keberkahannya. Tapi jangan cuma sekedar mengisi teori di kepala kita. Bukan cuma sekedar untuk mengaktifkan kartu keanggotaan PKK ya Bu ya. Apa tadi? Pengajian kemana-mana. Bukan cuma buat itu. Tapi yang penting adalah pengamalannya. Akhirnya karena kalau ilmu cuma buat something nice to know ya, cuma buat tahu-tahuan, ini cuma jadi teori Bu. Bukan petunjuk hidup kita. Dan dikatakan orang yang tahu, jika dia tidak mengamalkan, nggak ada bedanya sama orang jahil, ya nggak? Iya. Contoh Bu, ada orang belajar, raq'ata qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Belajar, dia baru tahu, sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dia belajar nih. Yang satu lagi nggak belajar. Dan dua-duanya sama-sama nggak ngamalin. Beda nggak yang tahu sama yang nggak tahu? Enggak, yang tahu sama yang nggak tahu beda nggak kalau dua-duanya sama-sama nggak ngamalin? Sama, paham ya? Sama. Karena seharusnya ketika tahu harusnya ngamalin. Tapi kalau tahu tapi nggak ngamalin, nggak ada bedanya sama yang nggak tahu. Dosanya lebih gede. Naam. Jadi jangan belajar aja. Memang kita manusia, mungkin kita ada bab pengamalan di sini yang kurang, di sini bagus, ini kan beda-beda. Tapi kita niatkan dulu, kita belajar itu buat diamalin. Bukan buat kita merasa lebih pinter, kita merasa lebih solihah. Kamu jadi PKK nomor urut berapa? 2001, aku nomor urut 2. Zamannya belum ada. Udah keliling aku nih. Ria ya. Iya. Hati-hati. Kita belajar bukan buat dicap si paling ngaji. Si paling ngaji. Tapi kita belajar, itu baru mengarang barusan. Tapi kita belajar biar kita bisa amalin. Karena kita ingin seperti tadi. Fa innal yauma amalun. Sesungguhnya hari-hari ini, Bu ya, sesungguhnya hari-hari ini hari-hari beramal nih. Nggak apa-apa kita capek, batuk-batuk, sakit perut, atau nggak punya duit. Yang penting kita belajar beramal. Beramal soleh yang kita penting. Yang kedua, cara menguatkan iman, masih cara menguatkan iman. Yang kedua adalah memperbanyak amal soleh. Jadi cara menguatkan iman kita yang kedua setelah belajar, memperbanyak amal soleh. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampunya. Melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dengan ketaatan,
berkurang dengan maksiat. Ya. Jadi karena ada Bu orang-orang Islam di luar sana yang merasa iman itu tetap kekunci. Bukan. Iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Bakti orang tua, iman nambah ya. Datang di kajian, iman nambah. Gibahin orang, iman turun. Janjian datang telat, bukan begitu ya. Nggak nih, orang di luar sana bukan di sini. Ini kebetulan aja pas datang lagi. Nah, ya kan, bohong. Udah jalan, OTW ngambil handuk baru mau mandi. OTW katanya. Iya. Hah? Macet. Emang ada yang nggak macet di sini? Macet bisa diterima nggak sebagai alasan, Bu? Nggak bisa, kecuali ada kecelakaan yang bagaimana, ya itu mungkin bisa cerita. Tapi kalau memang macet yang memang udah hari-hari, tiap hari, nggak bisa alasan. Ya kan? Dan yang ketiga, cara menguatkan iman adalah memperbanyak membaca doa. Yang ketiga ya? Iya, yang ketiga cara menguatkan iman. Kita masih prinsip yang nomor 1. Memperbanyak membaca doa. Minta kepada Allah agar hati kita selalu dijaga. Selalu berada di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati ini mudah berubah, Bu ya. Kalau mau ke kajian biasanya godaannya apa tuh? Biar nggak berangkat. Males. Ngantuk. Enggak, pas mau berangkat tuh apa sih yang goda tuh? Kadang-kadang syaitan tuh jauh gitu ya. Jauh, panas ya kan. Hujan juga. Kadang kalau panas ya panas, kalau hujan ya hujan. Pokoknya alasannya ngikutin cuaca. Ada aja alasannya. Ada doa yang sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu nggak? Doa agar selalu berada di atas agama. Silakan. Mana? Siapa yang mau ngangkat tangan? Ah, ya, silakan. Ah, itu yang lebih benar. Nah, hadiah buat ibu nih. Silakan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Oh, ini juga boleh. Mana ini ya? Oh, nah, siap. Insyaallah. Yang umroh tadi mana? Nggak ada ya? Hadiahnya umroh, tapi ketemu depan Ka'bah katanya. Hadiahnya umroh gratis, tapi ketemu depan Ka'bah ya, Bu ya? Iya, biasa nih. Naam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta. Rasulullah SAW, manusia termulia, masih berdoa minta kepada Allah. Bagaimana kita? Yang remah-remah di balik pintu nih. Iya kan? Yang seharusnya kita lebih semangat lagi nih. Yang tadinya bandel, yang tadinya ke disco, yang tadinya ini, macam-macam lah orang. Yang nggak pernah sholat, yang ini, yang begitu. Jangan kira cuma laki doang, perempuan juga ada yang jenis begitu. Tapi ketika Allah tetapkan kita jadi orang-orang yang lebih baik ya, lebih mendekatkan diri kepada Allah, minta. Karena hati ini bisa berubah lagi. Jangan kira, aku udah begini akan selalu sampai surga. Enggak. Kita harus merasa takut dan berharap. Ya, agar Allah jaga kepada kita. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nih, Abul Anbiya, luar biasa nih. Imannya luar biasa. Saking bertakwanya, mimpi diminta sama Allah menyembelih anaknya, Bu. Nggak pakai pikir-pikir tuh. Fanzur madza taro, langsung kabarkan kepada anaknya, bagaimana pendapatmu? Beliau alaihissalam masih berdoa minta dilindungi dari kesyirikan. Dalam surat Ibrahim, surat keempat, ayat 35. Ini adalah doa yang seharusnya kita juga baca. Bukan hanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa iz qala Ibrahim. Silakan. Surat keempat ayat 35. Surat ke-14. 14 afwan ya, Anda salah. 14 maksudnya. Surat 14 kok 4. 14 ayat 35. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan,
jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Nah, Nabi Ibrahim masih berdoa tuh. Minta agar dirinya dan anak-anaknya dijauhi dari menyembah berhala. Boleh nggak kita baca doa ini juga? Boleh. Ada yang udah hafal? Hah? Belum ya? Jadi PR ya? Nah. Rabbi ij'al hadza baladan amina wajnubni wa bani an ya'budal asnam. Udah cuma segitu aja. Dan balada ini kan nggak harus Arab Saudi aja. Kita doain negeri kita juga boleh kan? Iya dong. Kita tinggal di sini, masa kita nggak doain? Naam. Tetap berdoa minta dijauhkan dari kesyirikan. Karena kesyirikan zaman sekarang juga masih ada. Banyak. Zaman dulu orang-orang musyrik ketika di perahu surat berapa tuh Al-Qur'an tuh? Mereka tulus meminta kepada Allah, tapi ketika di darat balik lagi melakukan kesyirikan. Sedangkan kita ada yang di pesawat bawa jimat, di darat bawa jimat, dan lebih parah kadang-kadang. Prinsip yang kedua ya. Tadi prinsip yang pertama. Jadi kalau kita mau tenang, ini beberapa prinsip-prinsip yang harusnya kita kuatkan di diri kita. Yang kedua adalah memahami tujuan hidup kita. Memahami tujuan hidup kita. Kita harus paham, Bu, bahwa kita hidup itu bukan cuma buat di dunia, bukan tanpa tujuan kita hidupnya. Bukan cuma buat kerja, main padel, jalan-jalan, healing, tidur, repeat, besoknya gitu lagi. Ngantri makanan, cuma berkah ya. Sekarang banyak kan anak ngantri makanan. Oh. Makanan itu ngantri atau buang-buang waktu. Nah itu. Jadi tujuan terbesar kita hidup. Nah, jadi tujuan terbesar kita hidup adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya, Allah terangkan dalam surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56. Nah, kita harus paham nih tujuan hidup kita. Langsung aja kan udah hafal, nggak usah pakai dilihat lagi Qurannya. Az-Zariyat 6. Nah, itulah. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan nggak cukup cuma sampai di situ. Ya Bu ya, Bu, fokus lagi. Nggak cukup cuma paham bahwa kita untuk beribadah kepada Allah. Tapi kita juga harus paham bahwa ibadah itu bukan cuma ritual-ritual. Bukan cuma tentang sholat, bukan cuma tentang puasa, zakat, umroh, atau baca Quran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ibadah adalah semua perkataan, perbuatan yang Allah cintai dan Allah ridho. Jadi kalau perbuatan menurut kita ibadah, tapi kalau Allah nggak ridho, ibadah bukan? Bukan. Kita merasa ini ibadah, Ustaz. Tapi kalau ternyata Allah nggak cinta, bukan ibadah itu. Jadi artinya ibadah itu niatnya harus benar karena Allah dan caranya sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Kalau dua hal ini terpenuhi, itu adalah syarat diterimanya ibadah. Belajar bisa ibadah bukan? Bisa. Walaupun cuma belajar buat apa misalnya?
buat kue, bisa ibadah loh. Jika niatnya, wah suami ini lagi ini, aku harus cari tambahan, jualin lewat WA misalnya. Bisa ibadah. Bekerja bisa niat ibadah ya. Suami yang kerja, cari nafkah. Ustadz juga kerja loh, bukan cuma begini. Kerja, punya warung, punya ini, punya karyawan. Kerja kita. Menafkahi keluarga bisa jadi ibadah juga. Bahkan membantu orang lain. Bahkan nunjukin jalan tuh sedekah tuh. Nunjukin jalan. Karena zaman sekarang ada orang-orang kalau ditanya, kalau mau ke kajian lewat mana? Iya, nggak mau keganggu waktunya. Tanya aja sama, itu di sana tanya lagi. Tanya Mbak Google, iya. Saya orang baru di sini. Baru 18 tahun dalam hati dia. Iya kan? Nggak boleh. Karena ketika semua aktivitas hidup kita arahkan menjadi ibadah kepada Allah. Dan kita harus fokus dalam mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya biar kita fokus pada tujuan? Nih, tadi kan memahami tujuan hidup. Dan bagaimana caranya agar kita selalu fokus dalam tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah. Yang pertama, ya siap. Kalau tadi kan menguatkan iman, cara menguatkan iman. Kalau ini paham tujuan hidup, bagaimana caranya kita tetap fokus sama tujuan hidup kita. Yang pertama adalah selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu memudahkan urusan kita. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu memudahkan urusan kita. Dan tidak menyia-nyiakan usaha hambanya. Contoh, yang dari Sentul sama yang dari arteri Pondok Indah, beda pahalanya. Ya kan? Beda. Yang dari Jalan Bumi lebih beda lagi. Kepleset nyampe. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangka hambanya. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana inda zanni 'abdi bi. Memang ini hadis qudsi. Allah mengatakan, aku sesuai dengan prasangka hamba. Jadi kita harus selalu husnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis siapa itu? Bukhari dan Muslim, hadis qudsi ini. Hadis itu paling tinggi derajatnya ketika dia riwayat Bukhari dan Muslim. Ini muttafaqun alaih. Ini bisa dikatakan benar-benar dari Rasulullah SAW. Nanti di bawahnya ada hadis Bukhari. Nomor 2, nomor 3 ada hadis Muslim. Dan terus ke bawah. Sedangkan hadis qudsi, kalau hadis qudsi beda sama hadis Rasulullah SAW yang lain. Hadis qudsi itu adalah ketika perkataan dari Allah, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi perkataannya lafaznya dari Rasulullah SAW. Beda dengan hadis yang lainnya. Bisa dipahami ya? Iya. Jadi hadis qudsi beda dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an lafaznya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah. Beda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi lafaznya dari Rasulullah SAW. Yang kedua caranya adalah dengan memperbanyak doa memang. Jadi kalau kita tujuan hidup kita udah mulai berubah nih ya, udah mulai ngejar dunia, udah mulai kesana kemari, ini cara untuk menguatkan fokus tujuan kita. Jadi kita jangan cuma sibuk ikhtiar, Bu. Yang pertama husnuzon, yang kedua memperbanyak doa. Jangan cuma sibuk ikhtiar, tapi juga kita harus banyak berdoa agar dimudahkan.
Agar kita dimudahkan datang ke kajian itu kan. Agar kita mudah. Dan yang ketiga adalah menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan hidup kita. Yang kedua memperbanyak doa. Memang nggak beda sama yang pertama tadi. Doa ini nggak bisa lepas di setiap cara sebenarnya. Nah, menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan. Nah, role model lah bahasanya. Karena ada orang-orang sekarang teladannya selebgram, influencer ya. Penyanyi Korea. Yang idolain laki lagi, subhanallah. Sinetron, itulah. Karena kajian petinggi-petinggi suatu perusahaan, ibu-ibu Dharma wanitanya. Terus Ana bilang, masa anak laki-laki nonton acara yang di Senayan itu? Ana baru dari sana Tat kemarin, ya Allah. Ibunya ngajak anaknya ke sana. Ibunya hadir kayaknya. Semoga Allah kasih hidayah buat kita semua, insya Allah. Itulah. Semakin seseorang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, semakin dekat pula dia ke jalan yang benar. Semakin kita menyelenceng, semakin kita menyimpang. Ngaku bisa bicara sama semut, ya Bu ya? Hah? Ini jalur yang mana ini ya? Ini bukan menyimpang lagi, ini putar balik kali ini. Ya, kita doain semoga kita nggak sampai begitu, dianya juga bertobat ya. Iya. Bicara sama semut kan harus hati-hati. Yang ketiga, kalau kita prinsip yang ketiga, ralat. Prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga, agar hidup kita tenang, kita harus menjadikan ilmu sebagai cahaya. Prinsip yang ketiga. Jadi kita harus punya prinsip-prinsip ini nih Bu. Menjadikan ilmu sebagai cahaya. Ilmu agama tentunya ya. Sebagai sarana meraih kebahagiaan. Dengan ilmu kita bisa bedakan Bu, yang halal sama yang haram, yang hak sama yang batil, sama yang sah sama yang nggak sah, mana yang khilafiyah, yang mana yang nggak khilafiyah, mana yang babnya ijtihad ulama, mana yang bukan. Tat, makan Tat, ini ada restoran baru buka Tat, viral. Halal enggak, ya kan? Dengan ilmu kita tahu. Oleh karena itu sebagai seorang muslimah dan muslim, jangan pernah kita malas belajar agama. Ketika malas itu datang, ambil air lap di muka kita tuh, biar bangun, sadar. Kita perlu belajar agama. Jangan mau ketipu. Semakin dia belajar agama, semakin mudah dia menjalani hidupnya dengan benar. Dan hidup yang benar bukan cuma perkara ibadah. Hidupnya jadi mudah. Ke Bandung naik Wus, sholatnya di Qashar, boleh nggak? Boleh, walaupun nggak capek, ya kan? Kan itu perlu ilmu agama. Ada yang, gua ini nggak capek Ustaz, jadi nggak boleh di Qashar, harus tetap 4-4. Ada yang begitu juga Bu. Iya kan? Naik pesawat, umroh, mau wudu dia tayamum. Benar salah? Ayo, beda pendapat nih ulama nih. Ada air. Nah, atau kita minta sama pramugari dikasih itu yang kita minta terus juga dikasih terus sama dia. Nah, karena dalam Al-Quran falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau nggak ada air,
baru tayamum. Ini enggak nempel-nempel di kursi, di emergency exit nempel-nempel. Bu, jangan bu, kebuka tuh pintu tuh nempel-nempel, mau tayamum di situ dia. Iya kan? Nemukan nggak orang-orang begitu? Ada. Dan ketika kita belajar, kita jadi tahu bagaimana mengusap khuf nih buat ibu-ibu nih, mengusap khuf, belajar. Iya, harus belajar jangka waktunya berapa lama, terus bagaimana caranya, apa pembatalnya. Ini manfaat banget. Memudahkan. Jadi ibu nggak usah, wah ini nggak ada tempat wudhu, kaki naik-naik lagi ke wastafel, lagi ke ini kan, lagi ke mall, nggak ada ini naik-naik kaki. Bu, ngapain bu? Ya kan? Dan diusap bawahnya lagi. Nah, kalau kita belajar, kita jadi tahu. Tapi bukan ketika kita tahu jadi merasa paling tahu. Hati-hati, syaitan goda lagi di situ tuh. Merasa lebih ngaji, lebih ini. Terus kalau kayak gitu dikasih tahu orangnya atau dari mana? Bagaimana? Kalau ada orang seperti itu, kita akan Melakukan apa nih? Yang salah. yang salah. Nah, ya kasih tahu dengan senyum. Dengan baik. Bukannya menghakimi, memang niat kita tulus ingin bantu dia. Kan bisa beda kan antara salah nih, beda sama Kak, maaf yang aku pelajari kalau nggak salah tuh begini. Tapi mungkin aku salah juga, mungkin kakak bisa baca juga gitu. Kan dia jadi nggak terasa dihakimi, nggak digurui gitu loh. Seperti ini hadiah buat ibunya nih. Kasih. Sama-sama. Bukan aneh yang ngasih nih dari panitia. Masya Allah. Semoga panitianya dikasih kemudahan dunia akhirat insya Allah ya. Doain bu. Nah, dan ilmu ini sangat luar biasa. Ilmu adalah perintah pertama dalam Al-Quran. Iqra, suruh baca. Kalau kita nggak mau baca, gimana ceritanya coba? Kalau kita nggak mau belajar, ini menunjukkan bahwa Islam dibangun di atas ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Dalam surat Al-Mujadilah, surat ke-58 ayat 11. Surat 58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Wahai Masih. orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Nah, Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Nah. Maka insya Allah akan mengangkat derajat Nah. orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. nah. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman, mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu derajat-derajat. Jadi ilmu itu pemberian Allah, Bu. Bukan karena kita sering ngaji, bukan. Bisa nggak sering ngaji tapi nggak paham-paham? Banyak. Dari tadi banyak tuh ada ya. Ada oknum ya. Banyak. Iya, jiping, ngaji kuping. Jiping. Masuk kuping kiri, keluar kuping kiri lagi, Bu, nggak sempet mampir. Numpang lewat. Senderan bentar. Kok azan zuhur ya? Lah. Iya kan? Itulah. Jadi syaiton itu nggak ridho ibu paham. Jadi biar udah sampai sini, nggak berhenti. Udah nyampe kajian, udah nyerah lah. Enggak. Berusaha walaupun udah nyampe, nggak bisa dapat pahala, nggak bisa paham, itu usahanya. Kadang anak ada kajian bapak-bapak, Bu. Anak kan kajian zuhur banyak, alhamdulillah ya. Itu, Bu, ngorok, Bu. Waduh, ini siapa manasin baja ini lagi? Ada yang manasin baja ya, coba.
Masa di kajian ada yang begitu ya? Kalau merem oke lah ya kan, habis mungkin capek. Tapi ini kalau sampai ngorok kok. Pernah juga kajian di kantor jam 9 pagi. Bu, kajian jam 9 pagi. Ini lapak senderan penuh semua nih. Merem semua. Anak bilang, "Pak, baru juga sampai kantor udah tidur lagi." Wah, bisa aja, Masya Allah. Ya kan? Ya itu ujiannya. Syaitan gak ridho tuh Bu, Ibu paham. Pengennya Ibu, merem tipis lah. Kan syahdu nih, merem-merem nih. Tahu-tahu hilang udah tuh. Apalagi udah usia pernah muda ya. Pernah muda kan lebih gampang meremnya ya kan? Iya. Oh dulu mah seger gitu kan. Ini udah mulai luyut, udah mulai lemes. Jadi semangat ya. Dan ilmu, ini keutamaan ilmu yang ketiga ya. Yang pertama ada ilmu yang perintah pertama dalam Al-Quran. Keutamaan ilmu yang kedua, Allah mengangkat derajatnya orang yang berilmu. Dan yang ketiga, ilmu akan membuat seseorang tambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam surat Fatir, ilmu akan membuat seseorang semakin takut kepada Allah. Yang ketiga, bukan prinsip ini masih keutamaan ilmu. 3A, 3B, 3C. Ya, ini keutamaan kan 3 prinsip. Nah, ilmu adalah cahaya. Nah, keutamaan ilmu sebagai cahaya itu apa aja? Perintah pertama. Yang kedua, Allah mengangkat derajat orang. Tinggal dinomorin aja depannya ya. Yang ketiga, ilmu akan membuat orang semakin takut kepada Allah. Ilmu akan membuat seseorang semakin takut kepada Allah. Surat Fatir ayat 28. Surat ke-35. Monggo. Nah, 35 ayat 28. derajat. Surat ke-35 ayat 28 Ibu. Innama, dari innama aja. Innama. Silakan Bu yang mau baca. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak. Ada yang bermacam-macam. Dan demikian. Innama yakhsyallaha. Dan ada yang bermacam-macam warna dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya. Nah. Hanyalah para ulama. Nah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bu, fokus lagi sini ya. Allah katakan orang-orang yang takut kepada Allah adalah mereka para ulama. Oh, aneh belum jadi ulama. Jadi kalau udah takut, Belum, boro-boro ustazah, jadi nggak usah takut dulu. Salah mikirnya. Ulama itu jama dari alim. Alim itu orang berilmu. Ibu-ibu dari PKK insya Allah punya ilmu. Seharusnya dengan belajar makin takut sama gitu. Bisa dipahami ya? Jadi memahami ayat ini tuh seperti itu. Bukannya nunggu nanti pakai jubah kayak saya sudes dulu begitu baru nanti takut sama Allah, enggak. Tapi bagaimana kita sadar, kita tiap hari sering ke kajian, kita belajar, ilmu kita nambah, kita makin takut sama Allah. Jadi ilmu itu bukan an kasratil riwayah, bukan banyaknya meriwayatkan, tahu dari si ini, tahu itu. Tapi al-ilmu al-khosyah, ilmu itu rasa takut. Ketika kita belajar makin takut kepada Allah. Jadi kalau ilmu justru membuat kita makin sombong ya Bu ya. Merasa paling benar, merasa paling mulia. Atau semakin jauh dari Allah, berarti ada yang salah dengan ilmunya. Atau niatnya ya. Ya. Jadi kalau kita belajar, seharusnya
kita makin menjadi orang yang paling baik, Bu. Akhlaknya tuh makin mulia. Mulai dari yang paling mudah, ya. Apa yang paling mudah? Akhlak yang paling mudah. Senyum. Naam. Ini datang ke kajian, bibirnya ke bawah. Aliasnya nyurang gini. Orang lihat, ini kena, ada masalah. Sakit gigi, Masya Allah. Ada apa dia ini ya kan? Kita kan datang dan senyum itu kan memberikan kebahagiaan kepada hati yang melihat. Ketika disenyumin kan kita senang. Coba dia nyurang. Ana nggak ngambil sendalnya, kenapa dia nyurang begitu? Iya kan, akhlak kita harus makin baik nih, Bu. Dan bukan harus ketika belajar bab akhlak aja. Jangan tebang pilih juga, sama muslimah mah tegur aja. Oh dia bukan dari Al-Islah, buang muka aja. Nggak boleh. Oh dia MT sana, kita nggak usah tegur, nggak boleh. Nggak ada di sini, Mas. Ini Masya Allah. Nggak kenal aja ditegur ya kan. Iya. Jangan ditegur, ya nggak apa-apa. Yang penting kita. Jadi Anda tanya nih, ketika memberi salam itu wajib apa sunnah? Memberi salam sunnah, menjawab salam wajib. Jadi kita berusaha jadi orang yang ngasih salam dan senyum. Dan pembuka kebaikan itu kan senyum kan. Tapi jangan senyum-senyum sendiri, Bu. Diangkut ntar sama dinas sosial. Ya, senyum. Kalau sama orang nggak kenal aja disuruh senyum, apalagi sama suami di rumah ya. Iya, walaupun dia pakai baju lubang-lubang tetap senyum. Biar lancar. Modus. Nggak boleh modus, lillahi ta'ala aja. Masalah lancar nggak lancar, takdir Allah udah bismillah. Bisa aja ibu-ibu nih. Iya kan? Nah. Dan yang keempat, keutamaan ilmu. Yang keempat dari keutamaan ilmu. Ilmu adalah jalan menuju surga, Bu. Mau masuk surga nggak nih? Mau. Berarti perilaku kita harus mencerminkan orang yang haus akan ilmu. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Siapa yang berjalan di situ ada ilmu, maka Allah akan permudah jalannya menuju surga. Nah, Sahih Muslim. Jadi ketika datang ke majelis ilmu, dengar Al-Quran, belajar agama, dengar hadis, nyari di Al-Quran. Surat apa tadi, Ustaz? Semua nggak sia-sia tuh. Semua akan ada ganjarannya di sisi Allah. Jadi mendengarkan kajian nggak sia-sia nih. Dan semua adalah jalan menuju surga jika dilakukan dengan ikhlas. Ya. Dan yang terakhir dari keutamaan ilmu, ketika seseorang paham akan agama, keutamaan ilmu. Ketika seseorang paham akan agama, tandanya Allah menginginkan kebaikan pada dirinya. Kayaknya kita baru dapat 3 prinsip dulu ya. Nggak apa-apa ya. Mendingan slowly ya, tapi dalam daripada buru-buru tapi nggak dalam. Bagaimana? Keutamaan ilmu yang kelima. Paham akan agama, tandanya Allah menginginkan kebaikan pada dirinya. Nggak apa-apa kita slow ya, daripada prinsip 1, prinsip 2 ngebut gitu tapi nggak dalam. Slowly but sure now. Biar turun. Apa? Nah, insya Allah.
Ya, Bisa diulang lagi Ustaz? ya nggak masalah. Keutamaan ilmu dari satu, nama-namanya, judul-judul poin-poinnya ya. Poin-poinnya, Ulang yang dari Enggak. Yang keutamaan ilmu, poin-poinnya saja Anda ulang. Satu, ilmu adalah perintah pertama dalam Al-Quran. Ini keutamaan ilmu ya. Kalau prinsip, Itu di mana maksudnya? di bawahnya, 3A-nya lah, 3A. Hadis apa? Keutamaan ilmu. Iya. Maksudnya Iqra, perintah Allah yang pertama. Ilmu adalah perintah Allah yang pertama. Naam. ikro. Kedua, Allah mengangkat derajat orang yang Derajat hamba. berilmu. Ya. Itu keutamaan ilmu. Ini cabang dari yang ketiga prinsipnya. Ilmu adalah cahaya. Ya, betul. Yang kedua. Mengangkat derajat, ya keutamaan ilmu yang kedua. Yang ketiga, ilmu membuat seseorang makin takut kepada Allah. Ya, sahih. Yang keempat, ilmu adalah jalan menuju surga. Maaf Ustaz, Nah. ulang lagi ya. Yang pertama, agar hidup kita tenang, ada 3 nih. 3 dari yang pertama ya. Oke. Oke gini aja. Ini kan kita udah setengah 12, kita review aja ya. Poin yang pertama, prinsip hidup tenang yang pertama adalah menguatkan iman. Di bawah menguatkan iman ada caranya kan? Nah, caranya ada berapa tadi? 3 ya. Oke. Terus yang kedua, perlu disebutin nggak yang menguatkan imannya? Perlu ya? Oke. Yang pertama semangat belajar agama. Yang kedua memperbanyak amal soleh. Yang ketiga memperbanyak berdoa. Yang prinsip yang kedua memahami tujuan hidup. Terus ada turunannya cara menjaga fokus tujuan hidup, khususan kepada Allah, memperbanyak doa, dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan. Nah, yang ketiga, menjadikan ilmu sebagai cahaya. Ini prinsip yang ketiga. Dan di dalamnya ada keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu atau yang pertama, perintah pertama dalam Al-Quran. Kemudian Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Kemudian ilmu akan membuat seseorang semakin takut kepada Allah. Yang keempat, ilmu adalah jalan menuju surga. Dan yang terakhir, paham akan agama, tandanya Allah. Nah, ini dari hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bagi orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, Allah jadikan dia orang yang paham akan agamanya. Ya. Jadi kalau kita ingin diberikan kebaikan, dan kebaikan bukan cuma perkara di akhirat, Bu. Kita ingin kebaikan di dunia, paham akan agama tuh. Allah mudahkan, Allah berikan keberkahan, harta kita, anak-anak kita, rumah kita, pasangan kita, semua kesehatan kita Allah berikan keberkahan. Buat apa umur panjang tapi isinya maksiat semua, ya kan? Mendingan umur sedikit tapi takwa semua, apa umur banyak takwa semua, Bu? Umur banyak takwa semua, nah, kalau boleh milih ya. Jadi oleh karena itu kita harus paham nih. Dan masih ada prinsip-prinsip hidup tenang yang lainnya. Masih ada 7 lagi insya Allah. Lain kali insya Allah kita lanjutkan. Mungkin kita buka untuk sesi tanya jawab, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Barakallahu fiik. Ada hadiahnya dari panitia nih, Masya Allah. Masih ada. Oh silakan. Ya, mic-nya ada nggak ya? Silakan. Maaf, Ibu tolong dibantu. Iya, silakan Ibu. Masa idah untuk wanita yang sudah suami yang sudah meninggal kan 4 bulan 10 hari. Sama 4 bulan 10 hari itu nggak boleh keluar kecuali ada urgensi kerja atau apa. Kalau misalnya untuk nggak ilmu Ustaz, itu nggak boleh keluar. Nah,
Masya Allah. Untuk memang tolabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi. Tapi 4 bulan 10 hari ini kita bisa menimba ilmu di rumah nggak? Bisa. Sabar dulu ya. Sabar dulu lewat Zoom. Kadang enggak. Wah, mau menimba ilmu, tapi mampir di Asta nggak pulang-pulang. Tapi yang di sini enggak, ini langsung pulangannya Bu ya. Ntar ustadznya disalahin Bu. Iya, sementara di rumah aja dulu. Karena kita bentuk kita kepatuhan kepada Allah. Ada hal-hal yang bisa kita kerjakan dari rumah dulu. Jangan. Dia tinggal sendiri. Nah, ya belajar atau kan bisa tahsin online juga, menghafal Quran Bu. Ada artis Bu masuk di penjara, keluar jadi hafiz Quran Bu. Ibu lebih bisa lagi insya Allah. Kadang kita tuh perlu memutuskan diri dengan lingkungan luar biar kita bisa khusyuk mendekatkan diri kepada Allah. Kadang kalau kita sibuk sana sini akhirnya iya, juz amma lepas-lepas, Al-Baqarah ntar dulu ya kan. Di luar kepala emang nggak pernah mampir ya Bu ya. Hah? Kecuali kalau memang dia perlu uang buat cari nafkah, terus dia nggak ada yang menjamin, ya lain cerita. Tapi kalau misalnya bisa cari nafkah dari rumah, bisa ini dari rumah aja dulu. Maaf, bahkan kadang lebaran, Tot mesti ke rumah mertua. Ya udah mertuanya aja sih ke rumah dia ya kan? Bisa juga kan? Iya. Karena ketika jadi zaman sekarang Bu, jadi ibu-ibu yang ketika ditinggalkan sama suaminya bisa melaksanakan 4 bulan 10 hari itu jarang zaman sekarang jujur. Kebanyakan dengan alasannya lah, inilah itulah. Itu kan zaman dulu ini begitu, padahal hikmahnya banyak. Ya nggak apa-apa kalau nggak bisa. Kalau ada yang bisa ngurusin silahkan. Tapi kalau memang kita harus jalan sendiri, harus cari makan. Kalau nggak ini nggak makan lain cerita. Kalau ada saudara yang bisa bantuin sementara disuplai makanannya kan dapat pahala juga dia. Bentuk kepatuhan kepada Allah. Ini hikmahnya banyak. Kenapa perempuan itu 4 bulan 10 hari harus di rumah. Dan itu bukan pembahasan kita sebenarnya. Nanti mudah-mudahan kita bahas lain kali insya Allah. Nah silakan Ibu. Nah, sahih. Seberapa besar tanggung jawabannya maksud saya? Sementara kita selalu menambah. Nah, Masya Allah. Nah, Ibu bertanya, ketika kita belajar ini kan ilmu dapat nih. Nah, seberapa jauh pertanggungjawaban kita sama ilmu-ilmu yang kita pelajari? Dan bagaimana kita kan nambah lagi, nanti kita belum amalin yang ini. Pertama Bu, niat dulu bahwa kita semua akan mau kita amalkan. Niat dulu, ya. Niat dulu. Jangan sampai kita kalah di niat. Kadang amalan itu pembukanya apa? Niat. Ibu sampai sini niat gak awalnya? Niat. Kalau nggak niat gak sampai sini, percaya deh Bu. Dan masalah nanti terjadi atau enggak, ikhtiar kita atau enggak, ya itu nanti kita serahkan sama Allah. Tapi niat dan ikhtiar semampunya. Ketika bab-bab ketakwaan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Ada ibu-ibu bisa kajian setiap hari di mana-mana, ya karena memang dia waktu luangnya banyak, uangnya ada, terus semuanya memang Allah mudahkan. Lain sama yang masih punya anak, yang ini ya bertakwa semampunya. Dan setiap orang bertakwa pada levelnya masing-masing. Ada yang bisa puasa Daud ya kan, ada yang bisa sedekah, ada yang bisa lain-lain. Nah, ketika Allah bukakan pintu ketakwaan kita di situ, gas sudah bismillah. Jangan mikir-mikir, karena bisa jadi ketutup nanti kita sendiri yang rugi. Kayak gini nih ibu-ibu nih, bisa Masya Allah bisa jadi PKK misalnya, ya kan? Kajian kemana-mana misalnya ya. Ketika misalnya qadarullah ya fisiknya berubah atau apa, nggak bisa lagi, udah ketutup tuh pintu amal solehnya yang kemarin. Mau nyesel nggak bisa apa-apa, udah lewat. Oleh karena itu, ya karena hari-hari ini waktu kita beramal, manfaatin, maksimalin semampu kita. Kalau kita wafat besok Bu, kita cuma ngaji gini sampai besok, sholat cuma sampai besok, iya kan? Jangan mikir bakalan hidup 200 tahun gitu Bu ya. Nggak bakalan. Wallahu ta'ala. Nah, semoga ini menjadi memotivasi kita untuk semangat beramal soleh insya Allah ya. Iya, nah. Hadiah buat ibu yang di belakangnya. Iya, ada hadiahnya dari panitia nih, Masya Allah.
Afwan, ini buat yang bertanya berikutnya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya sekarang Umur umur 69 tahun. 69 tahun. Ini. Saya juga udah Ya. Fisiknya sudah mulai. Ayo Bu, tenang dulu, tenang. sakitan juga banyak. Alhamdulillah. Tapi saya itu berkurang banget ibadah saya. Bukan ibadah tahun kemarin tuh saya masih setiap hari minimum 1 juz. Masya Allah, Masya Allah. Terus tahajud nggak pernah lupa. Masya Allah. Tapi tahun ini saya baca Al-Qurannya berkurang sekali. Tahajud juga hampir nggak pernah. Nah. Itu gimana menurut karena umur saya, tapi emang saya sakit-sakitan terus. Nah, memang jadi gini, kalau seorang muslim punya kebiasaan ibadah, terus ketika dia sakit, Allah akan ganjar dengan pahala yang sama. Bahkan lagi safar, lagi pergi, pahala yang sama, asal dia memang merutinkan. Dan sekarang, kalau dulu ibu dengan kemampuan segitu bisa begitu, sekarang dengan kemampuan ibu yang wajar, dengan kemampuan ibu yang wajar aja. Nggak bukan dipaksain, dulu aku bisa 30 juz, sekarang udah nggak bisa. Ya memang lain masanya kan. Hah? Kondisinya lain, tapi niatnya, insya Allah kalau niatnya tetap sama, insya Allah bawa kebaikan juga buat ibu kan. Nggak usah disesali Bu, memang kita fasenya begitu. Kadang punya duit juga gitu deh. Kalau lagi punya duit ya, mau sedekah tuh sulit. Tapi giliran nggak punya duit, semangat sedekahnya gede. Memang duitnya nggak punya. Kan gitu kan. Nah, ketika kita ada uang, itu godaannya di situ. Ketika kita ada waktu, itu di situ godaannya. Ketika kita ada kesehatan, di situ godaannya. Jadi kalau sekarang jangan disedihkan Bu, ini sakit itu takdir Allah. Ma musibal muslimin. Apa yang menimpa kaum muslimin? Min nasobin. Dari baik sakit, dengan ketakutan dan yang lainnya. Illa yushaku, sampai cuma duri menusuk dirinya, itu kafaratun lima, menghapuskan buat dosa-dosa dia. Jadi kalau kita dikasih sakit itu jangan protes. Alhamdulillah, insya Allah jadi penggugur dosa kita, insya Allah. Doain semua teman-teman kita yang di sini yang lagi sakit, Allah mudahkan, Allah kasih kesembuhan, diberikan kesabaran, diberikan ganjaran pahala ya. Kan gitu ya. Wallahu ta'ala. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Yang antara Ismail Ibrahim kan ada dialog ya Ustaz ya. Nah. Setelah meninggalkan anaknya sebagai bayi kembali lagi setelah Ismail 9 tahun. Kemudian kan diperintahkan untuk menyembelih. Yang saya ingin tanyakan sebenarnya di antara Ismail dan Ibrahim itu lebih soleh mana Ustaz? Soalnya kan anak itu soleh bener kan. Pas bapaknya dapat mimpi gitu, dia bertanya, apakah kamu siap dikobarkan? Anak itu dengan ikhlas, rela gitu. Sudah lakukan saja kalau itu perintah Allah. Itu sebenarnya letak kesolehan itu lebih soleh anaknya apa soleh bapaknya? Wallahu ta'ala alam. Kalau mana yang lebih soleh jelas kalau Nabi Ibrahim alaihissalam Abul Anbiya, bapaknya para nabi nih. Jadi bukan sembarangan orang juga. Nabi Ibrahim ujiannya bukan cuma nyembelih anak Bu. Sebelumnya mau diapain dulu? Sama kaumnya. Dibakar nih. Ya kan? Di ngadepin masyarakatnya, dihancurin berhalanya waktu masih muda nih. Jadi ujian bertubi-tubi ini udah dilewati sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika bapaknya orang bertakwa, anaknya orang bertakwa, begitu mereka pasrah sama Allah. Nggak ada kata nanti anak yang kedua bagaimana, nggak ada kayak gitu. Tapi langsung dikerjakan. Dan ujian itu Allah kasih solusinya bagi orang-orang yang bertakwa kan. Allah Subhanahu Wa Taala nggak perlu darahnya Nabi Ismail. Nggak perlu, nggak pingin lihat ada bapak melakukan pembunuhan sama anaknya, enggak. Islam agama damai, nggak ada cerita Allah bakalan seperti itu, enggak. Tapi itu cuma buat membuktikan ujian ketaatan, dan itu ujian ketaatan level tertinggi nggak? Iya. Siapa yang punya hati mau nyembelih anaknya? Ya kan? Tapi ketika diperintahkan sama Robnya, ini membuktikan bahwa dia lebih cinta sama Robnya dibandingkan sama anaknya. Karena zaman sekarang ada Bu, orang-orang yang lebih cinta sama suaminya, sama anaknya, dibandingkan sama Robnya. Diajak ke kajian, nggak sempet tat. Mau nganterin anak, les kumon, ya kan? Ntar tuh anak gede sedikit, mau kemana? Nganterin les Nurul Fikri, biar keterima UMPTN. Ntar udah tua, les sugar Bu, ya. Iya.
Iya, udah tua lah, sugar udah. Iya. Itulah. Nah, jadi dari sini semoga bisa dipahami insya Allah. Dengan kesolehan bapaknya anak otomatis. Iya, ya nggak otomatis. Tapi ketika bapaknya soleh, insya Allah akan menjadi teladan buat anaknya. Kita kalau bilang otomatis bahaya. Nabi Nuh kurang soleh kayak apa? Tapi anaknya nggak nurut. Istrinya nggak nurut. Istrinya Firaun soleh nggak? Soleh. Firaunnya kayak begitu. Jadi kalau ibu-ibu nih, tugas ibu-ibu jadi istri yang soleha. Masalah suaminya, ibu bisa doain, bisa ajak, tapi ibu nggak bisa maksa. Dan ketika Allah berikan hidayah, alhamdulillah. Kalau nggak jadi ujian kesabaran buat ibu-ibu juga kan. Wallahu ta'ala. Nah, mungkin itu ya yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Karena zuhur 11.55, Anda harus 10 menit sampai di DT insya Allah. Barakallahu fiik, semoga mau kajian lagi di Darut Tauhid Pasar Santa. Habis zuhur, kita rutin tiap Rabu habis zuhur. Dapat kajian, dapat makan siang juga. Biasanya kalau lagi nggak puasa. Nggak tahu kalau sekarang. Semoga Allah mudahkan buat setiap pekannya kalau bisa ke sana juga. Nah, kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.